pahami, memimpin dan dipimpin itu sama-sama ada level kesulitannya. Tapi bukan berarti kita boleh menyerah. You harus terus lead, tidak ada pilihan. Hilang. Anda mesti dengarkan itu ya. Mari kita sekarang masuk ke ibadah ini, multiplikasikan pemimpin berhati gembala. Kita belajar dari satu perikop firman di Keluaran pasal 18, cerita tentang Musa dan mertuanya dan nasihat yang diberikan. Ini pengangkatan hakim-hakim di padang gurun, di padang pasir. Musa waktu itu masih memimpin sendirian. Multiplikasikan pemimpin berarti gembala itu judulnya, Keluaran 18. Sebelum dibaca saya kasih tambahan latar belakang. Bicara soal lautan manusia ya, dibutuhkan pemimpin berarti gembala. Kalau yang kita tangkap itu ikan beneran, yang dibutuhkan hanya jala. Setelah itu kita sashimi, makan mentah-mentah, atau kita goreng dan kita bakar ala jimbaran. Tapi kalau ikan ini rohani, bukan untuk dimakan, tapi untuk digembalakan. Bermula dari jala, seorang penginjil atau penginjilan, kita bersaksi kepada seseorang, ikan itu tidak akan berakhir di dalam jala, tetapi dia akan berakhir di dalam lumbung. Makanya itu, kalau bicara soal ikan rohani atau jiwa-jiwa, tidak bisa hanya berakhir sampai penginjilan, tapi harus sampai pemuritan. Yesus tidak berkata jadikan petobat, tapi jadikan murid. Karena itu memultiplikasikan pemimpin berhati gembala itu esensial untuk lautan manusia yang Allah berikan, khususnya ke GMS Surabaya Timur dan juga GMS mana-mana, termasuk semua orang yang mendengarkan dan mendapat remah. Esensial. Sebab tanpa penggembalaan, tanpa pemimpin berarti gembala, maka semua ikan yang masuk ke jala akan lepas pada akhirnya. Mari kita sekarang baca Keluaran 18 ayat yang ke-13 dan 14 dulu, lalu nanti kita ke ayat 17 sampai 22. Keesokan harinya, duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu. Dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Kenapa Musa ngelembur? Kenapa lama sekali? Soalnya dialah pemimpin seorang diri. Ya pasti, mau efektif nggak bisa ada efisiensi. Semua mengerucut ke Musa. Apa-apa perkara besar kecil semuanya harus tanda tangan dan ACC Musa. Nah, pemimpin bukan dia mau gitu, karena dia kurang hikmat saat itu, mungkin Musa masih muda. Pemimpin kalau controlling, nggak bisa bertumbuh pelayanannya. Dan nggak bisa bertambah jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan. Itulah sebabnya, kalau kita mau lihat lautan manusia, bukan hanya satu musim lalu besok, tidak ada. Tapi kalau kita mau melihat, bahwa setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku, tidak bisa tidak, kita harus proyeksikan. Ini bukan target tapi kerinduan Bapa. Hari itu nasihat Yitro, mertuanya Musa, justru sebenarnya adalah nasihat Tuhan. Tuhan bisa pakai segala macam cara, sumbernya tetap Tuhan. Dan Tuhan memberikan pesan, kamu tidak bisa gini Mus. Keesokan harinya duduklah Musa mengadili bangsa itu, dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Itu bukan hanya Musanya yang capek, bukan hanya jemaatnya yang capek, Musanya juga capek. Itu kalau pengusiran setan, setannya juga capek. Ayo keluar, setelah sesi ke-10, keluar. Nggak mau. Kita nggak bisa gitu. Sebenarnya ini adalah prinsip yang sangat-sangat indah. Bukan hanya diterapkan secara rohani saja atau dalam pelayanan, tapi di dalam gereja, tapi juga bisa diterapkan di dalam organisasi Anda, pekerjaan Anda, rumah tangga. Bahwa kita harus mendidik orang berikutnya. Saya banyak bicara tadi kebaktian 1 bukan soal penginjilan doang,
Tapi bicara tentang bagaimana orang tua mentransferkan imannya ke anak-anaknya. Dengarkan kebaktian pertama juga. Karena di situ Anda akan terbuka. Ternyata keluarga bukan tempat hanya family, tapi pemuritan. Struktur rumah kita yang tidak boleh dirobohkan kalau renovasi. Rumah tangga ya, bukan rumahnya. Itu adalah pemuritan papa mama terhadap anaknya. Dan itu berlaku juga untuk para pendeta. Malah justru inilah kegagalan banyak pendeta. Bisa didik jemaat, tidak bisa didik anaknya. Kita lihat ayat 14. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah Yitro, apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang? Dimarahi sama Yitro, mertuanya. Apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu terdengar bagi saya di zaman modern gereja perjanjian baru ini seperti lewat kata-kata Yitro itu seperti suara Allah. Berbicara kepada kita, para pemimpin-pemimpin, kalau di gereja konteksnya kepada kita para gembala pendeta, kalau di rumah kepada papa mama, kalau di tempat kerja kepada bosnya, kepada atasan. Tuhan tanya, what do you think you're doing? Kalau bahasa Chinese-nya, di Cekama. Bahasa Konghunya,你做乜嘢啊？有冇搞錯啊？ Kayak Choi Yun Fat. Something wrong, kenapa? Kamu ngapain? Kalau bahasa Jawanya, sampean raopo. Apa? Aku rapapa. What do you think you're doing? Mungkin hanya Yitro yang berani, karena Musa itu kan sakti di mata Israel kan. Nah, ini mertuanya ngomong, what are you doing? Mereka lo berdiri di depanmu siang sampai malam. Kasihan lo, ada yang tua, ada yang hamil. Ya gak bisa apa-apa, Pak. Kan aku yang punya roh Allah ya. Aku bukannya eksklusif, tapi aku harus lakukan tugas betul. Tapi not just that. Bukan hanya itu. Yang Papa kasihan bukan hanya sama jemaat. Papa kasihan sama kamu, Mus. Anakku, anak perempuanku itu istrimu. Aku gak mau dia jadi janda muda. Ayo Mus, ganti Mus caramu Mus. Ya, dia berkata, apakah ini yang kau lakukan pada bangsa itu terdengar begini? What do you think you're doing with my church? Suara ini ya, suaranya itu. Ini kalau hamba-hamba Tuhan seluruh dia peka, mereka akan melakukan gereja dengan cara yang berbeda. Ini enggak semua bahkan hamba-hamba Tuhan mau dengar. Ini kalau dimarahi sama yang punya gereja ya Tuhan Yesus ya. Tuhan akan ngomong sama semua babysitter ini atau kami-kami ini. Yang tidak memuridkan dan tidak sungguh-sungguh segenap hati memuridkan. Apalagi yang mengerjakannya bukan hanya asal-asalan. Kadang-kadang kita sungguh-sungguh tapi salah. Yaitu arahnya salah. Patronnya bukan itu. Itu kalau Tuhan, kalau yang punya gereja itu bisa kita dengarkan suaranya. Mungkin ngomong gini ya. What are you doing to my church? Kenapa kamu Nina bobokkan? Apa yang kamu lakukan kepada gerejaku? Kenapa jemaat kau buat jadi satu-satu gemuk, immobilize, tidak bergerak, couch potato dalam bahasa Inggrisnya, orang yang suka pulang kerja, setelah makan banyak-banyak, duduk di sofa, pakai remote control, nonton TV 2 jam, 2,5 jam, sampai perutnya buncit. Kenapa kerohaniannya seperti itu semuanya? Kenapa semua hanyalah kau timang-timang? Bukan disuruh sembeli, bukan, tapi dilatih. What are you doing to my church? Suatu hari Gembala Agung akan tuntut dari semua gembala sidang dan pengembalaan di bawahnya. What did you do to my church? Apa yang kamu lakukan ke gerejaku? Kenapa cuman rekreasi rohani tamasya begitu? Bukan berarti tidak ada penghiburan, bukan berarti ikut Tuhan itu nggak fun. Bukan, malah justru Tuhan itu memberi kita pleasure all the more. Ada ayat Alkitab berkata, dia memberi kita kenikmatan di tangan kanannya, ada kenikmatan. Justru kenikmatan diberikan.
Tapi kenapa yang kau cari adalah kenikmatan? Sedangkan yang aku mau adalah pemuritan. What are you doing to my church? Tuhan kalau bisa ngomong sama kita pasti mendengar suaranya. Tuhan ngomong sih, cuman kita aja yang seringkali tuli rohani. Papa mama bisa dengarkan suara Tuhan berkata begini, what are you doing to my children? Tak taruh di rumahmu. Ada ayatnya, Mazmur 139, sebelum satu pun hari mereka tiba itu, aku sudah menulisnya di kitab-kitabku. Dan kami Allah Bapa Putra Roh Kudus, pencipta itu memutuskan untuk taruh benih janin ini lewat tubuhmu. Tak taruh di rumahmu, di bawah pengasihanmu. What do you think you've done to my children? They're not your children, they're my children. Mereka bukan anakmu, itu titipan. Titipan ilahi kata orang. Itu anakku. Apa yang telah kau lakukan pada mereka? Kenapa mereka jadi gini? Kalau sama pekerjaan kita misalnya sama orang lain gitu, Tuhan akan berkata, kenapa talentanya kamu sembunyikan? Ini kalimat ini kuat berbicara. Apa yang kamu lakukan pada bangsa itu? Sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang. Mungkin Musa tanya, apa? Maksudnya Bapak apa? Di-upgrade dong. Masa mereka itu hanya berdiri doang? Masa mereka itu hanya datang ibadah, berdiri, duduk, duduk, berdiri, duduk, berdiri, berdiri, duduk. Ayo kita latihan lutut yuk. Gak apa-apa lah ya, ibadah ini kan mungkin tadi kita habis makan siang ya, sedikit-sedikit bakar kalori. Kecuali kalau lututnya ada masalah jangan ikut ini ya, yang bisa sama saya. Kalau saya bilang berdiri, kita duduk gitu. Ini cuman ilustrasi, oke? 1, 2, 3, berdiri, mari. Oh puji Tuhan ya, tapi harus ikut ya, yang salah nanti dihukum nyanyi, kata guru. Duduk. Oke, ayo duduk. Terima kasih Pak, silakan duduk. Duduk, berdiri, berdiri, duduk. Bukan itu kehendak Tuhan untuk kita ke gereja. Kenapa mereka berdiri doang? Siang malam, pagi petang hanya duduk, berdiri, duduk. I don't think that's all. Kalau kerajaanku hanya tentang duduk, berdiri, duduk di dalam ibadah, aku mati sia-sia untuk mereka. Nangkap ya nih ya Bapak Ibu. Nah karena itu banyak gereja yang tersesat. Bukan karena doktrinnya. Mereka tersesat karena mereka missing hati Tuhan di dalamnya. Mau tahukah jiwa yang tersesat, yang terhilang atau tersesat adalah jiwa yang tidak kenal Tuhan. Mau tahu enggak gereja yang tersesat atau terhilang adalah gereja yang tidak memberitakan Tuhan. Tidak memberitakan Injil. Dan jemaatnya juga tidak diproyeksikan jadi penginjil-penginjil, jadi gembala-gembala tanpa harus jadi pendeta. Bisa nggak kita semua jadi jemaat, tapi berbulu gembala? Yang kita harus waspadai dan jangan kita teladani adalah serigala berbulu domba. Tuh hati-hati, ternyata serigala. Tapi bisakah kita menjadi domba berbulu gembala? Gembala tapi hatinya itu domba. Saya berharap di sini semuanya nampaknya domba, tapi hatinya semua gembala. Coba teropong hati orang kanan kirinya katakan, rasanya Anda itu hatinya gembala. Amin, puji Tuhan. Oke, saya khotbah selesaikan dulu sebelum nanti yang tadi saya suruh duduk ternyata berdiri, nanti nyanyi. Kita belajar sesuatu, amin. Kenapa engkau seorang diri yang duduk sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang. Kita lompat ayat 17, saya jelaskan. Tetapi mertua Musa menjawabnya, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Katakan tidak baik. Tidak baik bukan hanya karena mereka dangkal itu saja nggak punya maksud lebih mulia atau tidak punya tujuan lebih tinggi dan tidak punya visi yang lebih dalam. Tidak baik di sini juga berarti secara realnya nggak baik karena Yitro waktu itu dipakai sama Roh Allah untuk bicara ini kepada Musa, sang gembala Israel. Dia menggembalakan ya histori secara sejarah Alkitab tidak mentah-mentah berkata, tapi secara sejarah dan tradisi maka yang digembalakan Musa keluar dari Laut Merah itu sekitar berjumlah 2 juta jiwa. Dia berkata, enggak baik loh yang kamu lakukan ini. Karena nanti mereka bisa kececeran, tercecer semuanya. Tidak baik ini juga secara praktis.
tanpa membangkitkan pemimpin-pemimpin, terutama pemimpin-pemimpin berhati gembala, banyak jiwa yang kau gembalakan, banyak jiwa yang kau menangkan akan terlepas. Not good. Tidak baik, not good. Praktis ini. Ayat 18, engkau akan menjadi sangat lelah. Itu salah satu alasan yang sangat masuk akal. Alasan yang sangat logis. Kamu akan tired Musa. Baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Katakan terlalu berat Bapak Ibu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Ini seperti tiba-tiba di siang hari bolong. Dia bangun dari mimpinya. Kamu mimpi saja kalau kamu bisa menggembalakan orang begini dan menyelesaikan amanat agung. Zaman itu bukan namanya amanat agung, tapi di perjanjian lama amanah Allah. Kamu hanya mimpi saja kalau kamu bisa selesaikan apa-apa. Tak akan kamu sanggup, bukan papa meragukan menantu. Kamu gak akan mampu, I assure you, I guarantee, aku garansi. Gak baik ini. Kamu pasti akan lelah secara fisik, mereka juga. Dan tidak akan kuat menanggung semuanya sekalipun kamu bisa membelah Laut Merah. Ini lebih dari itu, belah Laut Merah kan sekali saja, ini setiap hari. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu, coba katakan lagi terlalu berat. Karena itu, kenapa disebut terlalu berat? Karena seorang leader atau leaders para pemimpin itu adalah kirbat. Kalau kita percaya petobat baru akan diberi, teman-teman lama akan ketemu. Kalau kita percaya, orang tua kita akan terima Tuhan, padahal dari dulu-dulu sono-sononya Adam dan Hawa, mereka penyembah berhala. Kalau kita percaya anak kita akan berbalik, hatinya kepada Bapak di sorga, lalu kepada orang tuanya, seperti Maleaki katakan, dan mereka akan nanti setelah itu di dalam gereja, mereka benar-benar diubahkan, ditransformasi oleh Tuhan. Kalau kita percaya suami atau istri, ya, istri jemaat benar-benar dijamah Tuhan, sekarang bisa berkata seperti Yosua, aku komplit sudah, as for me and my house, aku dan seisi rumah tanggaku kami melayani Tuhan. Kalau kita percaya semua itu akan terjadi penambahan. Dan siapkan, kalau ada anggur baru ya harus ada kirbat baru. Ada anggur baru ya harus ada kirbat baru. Dari dulu sampai sekarang masalah dunia sama, termasuk masalah sekuler, SDM namanya. Sama. Kadang-kadang orang di dalam bisnis ingin ekspansi. Tapi karena dia melihat dan mengejar berkat. Tapi kita tidak mempersiapkan infrastrukturnya yaitu manusianya. Jebolnya di mana? Keputusan yang salah di mana coba? Kebocoran perusahaan di mana pada akhirnya yang membuat kita sampai terpuruk dan sampai tiarap itu di mana coba? Bukan marketnya yang jahat. Selalu kecentoknya di orang. Dan selalu kecentoknya di orang sendiri. Ini hikmatnya Yitro. Sebenarnya ini luas, tapi saya mau bicara dari sisi pengembalaan juga. Dia berkata sebab pekerjaan ini terlalu berat. Karena leadership adalah kirbat. Jangan minta anggur baru sama Tuhan. Kalau kita tidak mempersiapkan kirbat-kirbat baru. Satu gereja baru saya yakin kalau orang-orangnya itu sungguh-sungguh percaya, kalau mereka begini. Jangan beritahu sama saya imanmu apa, kami percaya akan turun hujan, saya akan lihat tangan Anda, sebab saya tidak bisa membaca hati, hanya Tuhan yang melihat hati. Kalau tanganmu tidak memegang payung, I don't believe you believe. Satu gereja sama-sama kalau percaya, lautan manusia, Tuhan akan tambah-tambahkan dalam kehidupan kami dan dalam kerajaan Allah. Cari dulu kan kerajaan sorga dan kebenarannya, Tuhan akan tambahkan dan hidupku pun akan diekspansi oleh Tuhan. Dan I want to see, semua jemaat itu keluar di kering kemarau, kerontang, tidak ada hujan, tidak ada mendung setapak tangan. Tapi keluar semua pakai jas hujan dan I believe that this church truly believes. Elia lakukan itu pada bujangnya. Beritahu sama Ahab, setapak tangan kecil. Bujangnya gak percaya, tapi Elia beriman.
Dia berkata, beritahu sama Ahab, segera pasang pelana kudanya. Lari sekencang-kencangnya. Hujan akan datang dan Elia pun mulai mengikat sabuknya. Dan dia mulai jalan dan lari lebih cepat dari kuda. If you believe, kalau Anda sungguh percaya, Anda buktikan lewat tindakan. Tindakan apa yang menunjukkan bahwa kita percaya akan ada lautan manusia? Bangkitkan pemimpin. Karena sebelum kebangunan rohani, Tuhan selalu bangkitkan pemimpin. Karena Tuhan mau membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, Tuhan siapkan Musa. Karena Tuhan mau membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, runtuhkan Yeriko dulu, Tuhan bangkitkan Yosua. Tuhan mau porak-porandakan orang Midian, Tuhan bangkitkan Gideon dan 300 army, 300 tentaranya. Ketika Tuhan mau, sudah waktunya perjanjian baru tiba, api kebangunan rohani, dan gereja ada di antara bangsa-bangsa negara-negara. Dan akan terjadi lawatan Tuhan di akhir zaman, Tuhan siapkan rasul-rasul. Dimulai dari 12, lalu 120, lalu seterusnya. You bring an umbrella if you really believe. You raise leaders if you believe that there will be an ocean of souls. Kalau kita percaya akan terjadi hujan, bawa umbrella, bawa payung. Dan kalau kita yakin betul lautan manusia akan terjadi dalam kehidupan Anda, siapkan pemimpin-pemimpin sebanyak mungkin. Amin Bapak Ibu? Kepemimpinan adalah kirbat, ayat 19. Jadi sekarang, dengarkanlah perkataanku, kata Yitro, aku akan memberi nasihat kepadamu. Dan Allah akan menyertai engkau, garis bawah itu, Allah akan menyertai engkau. Menyertai apa di sini? Jangan keluar konteksnya. Allah akan menyertaimu untuk membangkitkan pemimpin baru. Itu konteksnya. Ketika hatimu niat, langsung kau dapat. Langsung dapat urapannya. Meskipun belum tahu orangnya, bisa enggak segalanya. Ketika hatimu sudah sepakat dengan Tuhan. Dan Anda berdoa, Yesus berdoa semalam-malaman. Dia ketemu itu pemungut cukai, Matius itu masih fresh grass di dosanya. Dia itu dipanggil langsung dari meja cukainya waktu dia memeras dan memanipulasi rakyat. Dan dia panggil satu-satu, yang Petrus pun dulu, Kefas, itu seperti weather atau seperti bulu yang gampang terombang-ambing. Buktinya Petrus sungguhan kan. Dikit-dikit nanti potong kuping, setelah potong kuping sangkali, sebentar bisa garang, sebentar bisa pecundang. Mentah semua, gak ada satupun yang Yesus dapat waktu itu, murid-muridnya itu ada yang medium well aja. Medium rare aja, setengah matang itu gak ada, semuanya itu mentah. Everything Jesus got was raw. Termasuk Nathanael, muridnya yang paling baik, gak ada kepalsuan. Itu pun meragukan Tuhan, justru orang baik itu lebih sulit tergerak gitu loh. Karena dia rasa sudah baik, datang ke gereja aku sudah baik kok. Aku sudah melakukan ini kok, udah bagianku ini kok. Dia merasa sudah berbuat sesuatu. Orang baik itu sulit. Yesus berkata, aku melihatmu di bawah pohon itu ketika Filipus memanggilmu. Kaget dia, kok kamu tahu? Gini aja membuat kamu syok ya, kata Yesus. Bayangkan kalau saya berkata, anak manusia itu berdiri di atas sana, ada tangga naik turun, malaikat berjalan, kamu akan terkejut, harinya akan tiba, kamu akan melihat sesuatu yang kamu tidak pernah bayangkan. Wow, Yesus itu harus satu-satu digodok dulu. Gak gampang, 3,5 tahun itu setelah itu nanti yang Yohanes, Yakobus yang nampak paling baik, paling manis, gigitnya. Hati-hati dengan chihuahua. Yang Anda takuti hanya anjing besar. Anjing kecil itu baik, kelihatannya itu kecil tidak berdaya, tambah jahat. Kelihatannya penuh kasih, baik, anak mama, anak halilintar ternyata. Nggak dapat visa, bakar. Yohanes dan Yakobus kan? Saya bilang, aduh ya Tuhan Yesus, 3,5 tahun muter-muter di kalangan orang-orang ini. Tapi tetap itulah kehendak Bapa. Tiga setengah tahun. Apa yang Yesus lakukan pertama-tama dalam misinya setelah dia dibaptis? Setelah dia penuh dengan kuasa Roh Kudus,
Sepulang dari pencobaan di padang gurun. 40 hari puasa. Apa yang Yesus lakukan pertama-tama? Dia nggak langsung bermisi lakukan ini itu. Dia langsung memanggil 12 muridnya. Dia langsung siapkan penerus. First thing first yang Yesus lakukan adalah menjadikan murid. Yesus ini. Bukan kita. Yesus. Allah akan menyertai engkau. Aku akan menyertaimu untuk membangkitkan pemimpin-pemimpin baru. Pemimpin-pemimpin berikutnya. Ayat 20. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan. Dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Ayat 20 saya coba jelaskan. Kemudian Yitro menyarankan kamu harus mengajarkan kepada mereka. Disinilah ruang untuk mentoring, untuk training, untuk jatuh bangun orang-orang yang kita siapkan. Dan memberi ruang untuk mereka buat kesalahan. Ini perlu waktu, ini nggak bisa di-bypass. Bisa terjadi akselerasi atau percepatan, tapi tidak bisa instan. Mujizat itu instan, tapi bukan pemuritan. Makanya itu pemuritan itu harus selalu start early. Tapi kalau Anda sekarang sadarnya agak telat istilahnya, kita sadarnya tidak apa-apa. Paling tidak as early as possible, seawal mungkin, meskipun sudah tidak terlalu awal lagi. Ada orang mau investasi misalnya, murah. Sekarang sudah naik misalnya. Ya, ini bukan saran untuk invest ya, tapi saya kasih contoh kadang-kadang kekonyolan terjadi di dalam dunia usaha, ya dunia bisnis. Apa, nanti aja sudah terlanjur naik sedikit. Orang yang sudah ada lengket hatinya rasanya, aduh sekarang sudah terlambat. Tapi kalau itu fungsional dalam hidupmu, sudah naik misalnya, tetap kita bayar harga. Nggak nyesal kan, meskipun sudah naik, telat, tapi nggak terlambat. Daripada orang yang setelah itu, sekarang sudah nggak mampu kita beli. Jangan sampai suatu hari kita juga gigit jari berkata, aduh terlambat sudah. Meskipun tadi tidak terlalu awal, tapi gimana pun juga daripada hari ini terlambat sudah, segala sesuatu lebih awal dan lebih awal, lebih baik. Nggak ada kata terlambat untuk pemuritan. Anak Anda sudah besar, sekarang waktunya. Bawa ke gereja. Doa sungguh-sungguh. Bangun mesbah. Nggak ada kata terlambat. Karena dalam dunia pemuritan, selalu the earlier the better. Pastor, what if it is not too early anymore? Not early anymore. Pastor, bagaimana kalau itu sudah tidak terlalu awal lagi? Hatiku sudah merasa down sekali rasanya, aduh tahu gitu. Nggak usah tahu gitu, jangan hidup di masa lalu. Berhenti menyesali. Sekarang lakukan, tapi sudah nggak awal, nggak apa-apa, karena besok lebih telat. Jangan menoleh ke belakang, lihat ke depan. Hari ini selalu lebih dini daripada besok lusa. Never too late to start, never too late to start right. Nggak pernah terlambat untuk memulai yang benar. Amin, Bapak Ibu Saudara. Itu yang disebut di sini, kamu harus mengajarkan kepada mereka, training mereka. Dan bukan hanya berhenti sampai mengajarkan, kamu harus memberitahukan kepada mereka. Ada dua hal yang harus diberitahukan. Di dalam kita memultiplikasikan pemimpin, juga dalam pengembalaan ada dua hal yang harus kita transferkan. Kamu harus memberitahukan kepada mereka, satu adalah jalan yang harus dijalani, katakan jalan. Kedua adalah pekerjaan yang harus dilakukan, katakan pekerjaan. Selalu seputar dua ini, selalu ping dan pong. Tidak bisa ping, pong, selalu ping pong. Selalu kalau orang hanya ngomongnya job deskripsi, tugas, lama-lama burn out. Tapi kalau orang terus ngomong value, nilai, orang itu akhirnya jadi malas. Jadi self-righteous, merasa lebih benar, tapi tidak ada tugas yang menanti. Karena itu selalu ajari mereka pertama-tama jalan dulu yang harus mereka jalani. Dua, ajari mereka pekerjaan yang harus mereka lakukan. Selalu dalam hal pemuritan atau dalam konteks apapun training. Dalam konteks apapun untuk membangkitkan pemimpin berikutnya, nggak tentu penerus itu berarti Anda pensiun. Tapi selalu mengembangkan chain of event dalam hidup Anda, seperti mengembangkan rantai kejadian dalam hidupmu, kejadian Tuhan. Kejadian Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Udah kejadian diulangi lagi kejadian itu, kejadian-kejadian ilahi.
Anda tidak mau melihat itu berhenti pekerjaan Allah sampai di level Anda. Anda dan saya mau melihat itu berikutnya. Apa yang kejadian pada kita keluar. Kita bisa keluarkan dalam ilmu yang bisa ditiru. Kita jadi imam terus yang mementori. Hitung berapa orang yang kau muridkan bilangan. Lalu habis itu sudah selesai, jangan capek-capek, jangan lelah. Di sepanjang perjalanan itu mungkin kita dikhianati, dijual. Mungkin kita ditinggalkan. Mungkin kita gini gitu, tapi kalau kita melakukan dengan cara Tuhan, cara Yitro ini, pasti minimalis semua collateral damage atau kerusakan itu. Kecuali kalau kita toksik, kecuali kalau culture kita atau budaya kerja dan kepemimpinan kita itu jahat. Kecuali kita impure ketika kita itu najis. Kalau enggak, pasti minimalis. Anda akan lihat ya, sepanjang perjalanan itu kejadian, keluaran, imamat, mentori terus bilangan. Nanti ya, Anda ulangi lagi prosesnya. Pemimpin berikutnya, ulangi lagi ulangan. Kejadian lagi. Kejadian Allah tidak akan pernah berhenti dalam kehidupanmu. Seperti menjadi sebuah chain atau menjadi suatu rantai, bukan hanya rantai kejadian. Tapi menjadi rantai berkat Tuhan dalam kehidupanmu. Karena itu ada dua hal yang harus selalu ditransferkan. Pertama adalah jalan yang harus dijalani, beritahukan. Kedua adalah pekerjaan yang harus dilakukan. Dua materi, apapun bidangnya, khususnya pengembala. Selalu nomor satu itu adalah nilai atau values. Jalan yang harus dijalani itu kan nilainya. Nilai-nilaimu harus turun. Kalau enggak orang hanya melakukannya yes man, hanya melakukan sesuai perintah, tapi enggak dapat spiritnya. Itu akan kaku nanti. Orang bisa aja mentah-mentah tapi beda. Gehazi kan gitu kalau Anda baca. Gehazi bedanya apa? Sama Elisa terhadap Elia. Gehazi terhadap Elisa nggak nangkap spiritnya. Mau dikasih tongkatnya, kayak ada anak kecil yang mati, tongkatnya ditangtung-tangtung, dikenakan ke tubuh orang yang nggak bernyawa, nggak hidup. Tapi sekali nabinya datang, dipeluk anak itu, hangatnya tubuh sang nabi, kena ke anak itu, spirit itu menghidupkan dia. Elisa lain. Elisa nangkap spiritnya, dia ambil jubahnya, lebih lemah, satu dapat tongkatnya. Dia gebukkan itu, dia pukulkan itu ke sungai Yordan yang tadi dibelah oleh tuannya atau gurunya. Manalah Elia, boom, wush, persis terjadinya seperti Elia. Tapi 2 kali lipat mujizatnya. Karena dia nangkep spiritnya. Dan dia kenal job deskripsi Nabi. Pertama itu selalu jalan yang harus kau transferkan. Setelah itu kau harus transferkan job deskripsinya pekerjaan mereka. Makanya jadi leader, jadi papa mama, jadi leader CGL atau apa, jadi pemimpin volunteer. Pemimpin di tempat kerja juga sama prinsipnya. Always you must be clear in giving a clear instruction. Kita harus jelas instruksi kita, jangan biarkan dibawa tabrakan. Mesti jelas. Sama anak juga harus jelas. Instruksi kita harus jelas. Karena instruksi bagi mereka itu job deskripsi. Bukan hanya instruksi, ekspektasi kita juga harus jelas. This is what I expect of you, this is what I don't expect of you. Ini yang aku ekspektasi atasmu nak, atau kepada anak buah, anak rohani. Ini yang aku tidak ekspektasi sama kamu. Harus jelas. Kepemimpinan itu tidak sulit kok. Dibuat sulit bisa kalau kita orangnya rumit. Dibuat bikin mudah juga bisa. Makanya itu pemimpin yang bercabang liga harus hati-hati. Kalau kita delegasi itu jangan sembarangan supaya kita tidak pelin-pelan atau tidak latah dalam memberi tugas. Kalau saya memberi tugas pada seseorang, saya kasih tugas yang sama kepada orang lain. Saya tahu nanti mereka ketemu, mereka tabrakan. Mendingan kalau saya memang memberi tugas, kenapa saya kasih tugas yang satu ini, saya harus jelas. Dan kepada siapa saya beri tugas pertama, saya harus ngomong sama dia, saya akan bagikan tugas ini ke orang ini. Ini cara kamu kerja sama. Saya bangunkan horizontalnya, supaya tidak semuanya vertikal ke saya. Supaya mereka tidak tabrakan. Sehingga anak 1, anak 2, anak 3, anak 4, 5 dan sebagainya, tidak berantem. Menjadi seorang pemimpin adalah menjadi seorang pemersatu dalam keluarga, dalam apapun. Kita harus bisa mudah diikuti, kalau enggak kita enggak boleh jadi pemimpin. Definisi seorang pemimpin apa? Orangnya berkarisma, pintar ngomong, fasih lidah, brilian, IQ-nya sekian, ya kan? Bukan. Saya beritahu ya, jadi seorang pemimpin itu satu.
followable. Jadi pemimpin gak mudah di follow. Bukan, jangan memimpin. Jangan memimpin. Orang tua, mari kita minta sama Tuhan, jiwa kepemimpinan yang benar. Harus berarti gembala. Berarti gembala itu mikir jauh. Kalau aku kasih tugas sama si ini, kalau sampai aku tugas sama itu, aku harus jelas kenapa. Dan aku harus beritahu sama si ini, aku kasih tugas ini ke kamu, ini batasnya. Pemimpin itu harus easily followable. Easy to follow. Easy to follow. Amin. Jadi dua hal tadi yang saya sampaikan, memberitahukan pada mereka jalan yang harus dijalani, yaitu nilai dan values. Dua adalah task, tugas atau task. Atau tugasnya. Di samping itu ayat 21, kau carilah dari seluruh bangsa itu, sekarang kandidatnya, orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya, dan yang benci kepada pengejaran suap, tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Ayat 21, sekarang kandidatnya untuk ketemu, mencari seorang pemimpin juga tidak perlu rumit. Gak apa-apa kalau Tuhan kasih kita setengah mentah. Yang pasti yang kita perlu cari adalah bibit. Bibit ini yang begini, yang harus kita temukan, yaitu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah. Takut akan Allah berbicara tentang sifat, godly atau orang yang takut akan Tuhan. Harus ada rasa takutnya sama Tuhan, kalau enggak itu susah. Susah kita proyeksikan, harus ada rasa takut sama Tuhan. Mungkin dia belum sempurna. Seperti Petrus yang mengkhianati Tuhan, tapi hatinya sebenarnya enggak begitu. Sebenarnya hatinya itu cinta, sehingga dia menyesal, ayam berkokok, dia nangis pedih. Ini orang yang takut akan Tuhan, tapi dia masih dipenuhi dengan kelemahan. It's okay, don't mind, jangan keberatan, jangan langsung diangkat. Tetapi kasih kesempatan, tapi di mentoring. Ada tempatnya di mana kita mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan. Sampai hatinya tetap, sampai mereka mantap. Keputusan-keputusan dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani. Kita mendewasakan mereka dari dalam, bukan dari sekedar perintah atau main perintah. Lalu yang pertama tentu yang di sini diajarkan kandidatnya seperti apa. Meskipun di sini pemimpin-pemimpin baru perlu banyak karena Musa sendirian gembalakan 2 juta. Tapi Musa disuruh sama Yitro untuk mencarinya satu persatu. Hebat gak? Musa pun harus kejar ketinggalannya. Kali ini dia tidak bisa main tongkat membelah Laut Merah. Dia memberikan pakem-pakemnya sama si menantu. Orang yang kamu cari ya harus orang yang cakap dan takut akan Tuhan. Takut akan Allah so pasti harus ada potensinya ke sana. Lalu orang itu harus cakap ini bukan cakep. Ini cakap bukan bicara soal tampang atau paras. Cakap di sini adalah orang yang smart. Bukan berarti pinter ya. Pinter gimana yang jenius bukan ya. Yang IP-nya berapa. Pernah suatu hari saya berada terjebak di tengah-tengah orang yang pembahas IP-nya. IP ku 3 sekian, saya enggak mau kalah kan. IP kalau di sini berapa yang topnya yang sempurna 4 kan? Aku 3,8, 3, saya juga bilang, oh saya juga IP saya 4. Supaya berhenti gitu loh, sombong-sombongan gitu loh ya mereka. Jadi saya kasih dead joke atau kasih joke bapak-bapak. Dan mereka enggak ketawa tapi berhenti habis itu berdebat. IP ku gimana, IP ku gimana, ya. Akhirnya saya bilang, IP-nya saya 3,95. Wih, Pastor Philip hebat. Iya, dibagi 3 kali coba. Mereka ya ketawa, hihihi. Tapi mereka akhirnya berhenti berdebat. Bukan itu sih, bukan dicari IP-nya atau apanya. Smart di sini cakap itu artinya, orang itu mau belajar. Dan dia mau nangkep. Bukan orang yang bebal. Orang bebal itu kadang-kadang adalah orang yang jenius. Orang yang berkata, I want to learn. I want to change. Dan cepat nangkep. Karena dia percaya. Leader berkata apa bukan yes man ya, karena kita semua punya firman. Tidak ada bisa nipu siapa-siapa. Mana bisa kita dalam kerajaan terang ini bisa menipu siapa-siapa. Orang kan terang benerang tahu. Makanya jangan biasakan dengar apa kata orang. Ayah, aku ayah lagi. Kita mau dengar kata-kata orang sampai kapan? Yesus sendiri pernah berkata pada murid-muridnya, you'll be hated by everyone. If you follow me, you'll be hated by everybody. Kamu akan dibenci oleh semua orang. Coba baca itu, Yesus ngomong begitu. Tapi jangan khawatir, tidak ada yang tersembunyi, tidak akan ada dibelas sama Tuhan. Kita itu kalau di dalam kerajaan Tuhan, kita harus cepat nangkap. Karena kita percaya.
Pemimpin berkata begini, nangkap langsung, yes. Malah dia bisa kembangkan, bukan mendahului, tetapi dia bisa menyempurnakan. Buat apa kita berada di pemimpin, di bawah seorang pemimpin, tapi kita hanya yes man melakukan persis seperti yang dia mau. Ngapain? Kalau kita mau jadi anak buah, anak kandung, anak rohani, kita harus bisa mengembangkan. Pemimpin berkata, dia tahu, oke, ini batasnya, cepat nangkap dia, smart, cakap. Sehingga pemimpin itu ketika melihat hasilnya dari kita, dia berkata, wow, yang ini belum terpikirkan, kamu tidak keluar jalur, tetap pada relnya. Tapi bahkan saya pun bisa belajar dari orang yang saya pimpin. Itulah follower yang benar di dalam kerajaan terang. Itulah follower yang benar. Daud kayak gitu terhadap Saul. Salomo kayak gitu terhadap Daud. Di luar semua cerita-cerita kelemahan mereka ya. Petrus, Paulus, di zaman Yesus saja, Yesus menyembuhkan beberapa jental atau orang-orang Yunani termasuk Sirofenisia. Itu orang Yunani itu, wanita itu. Termasuk perwira Itali. Tapi Paulus membawanya jauh lebih jauh. Bukan dia mendahului Kristus, semua itu dalam Kristus. Tapi sampai satu titik dia menulis sesuatu yang kalau nggak hati-hati, banyak orang di zamannya itu bisa syak karena mereka belum tahu ada Alkitab itu dikumpulkan, inilah firman. Paulus berkata, padaku jangan ganggu aku, padaku ada tanda-tanda sengsara untuk melengkapi penderitaan Kristus. Wih, semua orang berkata ngawur. Itu ayat, saya tidak mengutip sembarangan, ini ayat. Karena Yesus membawa sampai titik tertentu, aku diutus kepada domba-domba tersesat dari kalangan Israel. Paulus membawanya sampai ke Itali. Yesus gak rugi punya rasul seperti ini. Petrus membawanya jauh. Malah Petrus dulu yang buka pintunya Cornelius, bukan Paulus. This is follower. Orang berkata jangan jadi follower, jadi murid. Oke, mau jadi murid harus melalui jadi follower dulu kan. Ini follower. Cari yang cakep. Bukan yang cakep. Kalau yang cakep itu mungkin Sun Jun bin Suyong. Cakep artinya orang-orang yang cepat nangkap. Oke, cakep itu singkatan dari cepat nangkap. Iya, cakep. Tanpa berpantun loh ya. Cepat nangkap, cari orang yang cepat nangkap. Bukan orang yang dikit-dikit, kenapa? Protes terus. Gini ya, ada dua tipe orang mengikut kita ya. Dan saya juga tidak mau jadi pengikut seperti itu. Saya sudah berusaha sepanjang puluhan tahun, saya pun pernah di bawah orang-orang. Saya belajar untuk jadi orang yang cakap ini. Ada tipe orang yang mengikut dengan cara begini. Pokoknya ya, pemimpinku itu ya, guilty dulu until proven innocent. Benar, ada orang kayak gitu. Pokoknya bersalah dulu di mataku sampai dia buktikan kebenarannya. Tapi ada tipe pemimpin, ada tipe orang yang mengikut berbeda. Innocent dulu until proven guilty. Pemimpinku ini benar dulu sampai dia terbukti salah. Ini bukan berarti merem-mereman langsung percaya semua, karena semua kita perlu diuji. Jangankan kita, Roh Kudus sendiri minta diuji. Bukankah Roh Kudus yang menulis firman lewat tangan-tangan Rasul dan Nabi? Dia berkata, ujilah segala roh. Wow. Dia berkata, ujilah segala roh. Setiap kali kau menguji aku, bukan mencobai aku selalu lulus ujianmu. Roh Kudus tidak pernah menipu, tidak pernah merugikanmu, tidak pernah merasukimu dan memaksamu. Nobody is above the law. Tidak ada satupun, termasuk kita hamba-hamba Tuhan. Tetapi tipe orang punya attitude itu beda. Sulit menggembalakan memimpin orang yang pokoknya lu guilty dulu di mataku. Sampai lain kali setiap kali kita gerak apa kita guilty dulu. Kalau sama yang kayak gitu saya perang ke depan, saya tidak bawa dia ke depan. Kenapa setiap kali saya berkata peluru? Dia berkata why? Udah didor saya. Kita sudah pakai rompi anti peluru semuanya, sudah tembak-tembak di depan misalnya di medan perang. Makanya Paulus tidak sembarang bawa sembarang orang, dia bawa Silas. Coba Anda baca itu, Silas itu siapa bagi dia? Bukan orang gimana. Silas itu pun dia ketemu tidak dari awal, tidak digembalakan sama Paulus dari awal. Tapi langsung sepakat seperti Yonatan dan Daud. Timotius sudah jangan ngomong lagi, itu anak adopsinya dia. Why? Kadang-kadang pikiran kita itu bisa dikacaukan dengan curiga. Bukankah dosa pertama itu bukan makan
buah, bukan makan durian lah istilahnya. Dosa pertama itu curiga. Itu bukan bahasa Inggris ya, jangan ditulis. Dosa pertama itu yang dicurigai, tahu nggak? The perfect leader, pemimpin yang perfect. Namanya siapa? God. Adam itu bisa berkata, iya ya, mulai curiga sama Tuhan. Terus dia makan. Jangan-jangan Tuhan ini, Tuhan tuh simpan yang terbaik sendiri. Tuhan tuh nggak mau kita happy, mau ngambil kebebasan kita, all freedom. Aduh, Tuhan disalah-salahin, perfect leader Tuhan itu. Dosa pertama itu curiga. Pokoknya Tuhan itu guilty dulu deh. Baru prove to me that you're God. Buktikan kau Tuhan, buktikan kau benar, buktikan kau nggak salah. Celaka lah kalau kita mimpin seperti ini. Kita mimpin seperti ini, susah. Ini seperti pergi ke medan perang, bawa pasien semua, meskipun semua orang tetap perlu balut. Gimanapun tentara itu kalau perang pasti sekali-kali jadi pasien, dan mereka saling menopang. Kalau ada kena tembak, ya pasti digotong sama teman yang lainnya tembaki musuh. Pasti cepat lambat kita ada waktunya kita jadi pasien. Tapi kalau yang kita bawa itu mentalitas korban, pasien semuanya, ke depan, wah kenapa, kamu salah gini. Jangan heran ya, some of the best soldiers of Christ in His kingdom, dead, not in the hands of the enemies, but in the hands of false followers. Beberapa tentara-tentara Kristus yang paling mulia. Jenderal-jenderalnya, bahkan prajurit-prajuritnya yang paling gagah. Mati bukan di tangan musuh, ditembus peluru. Mati karena dihujam dengan tombak atau belati oleh follower-follower, pengikut-pengikut palsu. Padahal dengan matinya prajurit-prajurit itu, mereka cepat lambat akan jadi mangsa. Karena raksasa-raksasa iman yang melindungi, tiada lagi benteng itu. Pahami, memimpin dan dipimpin itu sama-sama ada level kesulitannya. Tapi bukan berarti kita boleh menyerah. You harus terus lead, tidak ada pilihan. Yesus pun gimana Anda tahu. Lalu habis itu nggak hanya itu, tapi juga orang yang dapat dipercaya itu trustworthy, nggak usah saya jelaskan. Orang yang reliable dapat dipercaya itu bukan berarti orang sempurna, tapi orang yang bisa dipercayai. Bukan orang yang akan menghunusmu. Benci kepada pengejaran suap itu ada orang yang punya, nggak bisa ditawar ini. Ini adalah satu virtue atau suatu nilai yang tidak boleh diganti. Namanya honesty. Seorang pemimpin harus honest. Yang dipimpin juga harus honest. Ya. Mari kita lanjut sedikit, dan kamu harus tempatkan mereka di antara bangsa itu menjadi apa? Pemimpin 1000, katakan pemimpin 1000. Katakan pemimpin 100, katakan pemimpin 50, katakan pemimpin 10. Paham gak Bapak Ibu? Kepemimpinan bukan soal posisi, tapi soal capacity, soal kapasitas. Semua disebut pemimpin tuh, pemimpin 10 gak ada bedanya dengan pemimpin 1000. Sama-sama pemimpin di mata Tuhan, bedanya di 1000, 100, 10. Hanya kapasitasnya berbeda. Kapasitas itu tentukan juga dengan waktu, panggilan hidupnya, talenta yang Tuhan beri kasih karunia. Ternyata posisi kepemimpinan itu adalah kapasitas hati, sisanya dengar baik-baik. Jangan pernah berkata, aku gak bisa memimpin, aku gak bisa, bukan aku kali. Itu bukan rendah hati loh, itu jual mahal sama Tuhan. Itu lebih sombong dari kesombongan. Kalau Tuhan memilihmu, katakan iya. Nanti sisanya, mau itu 10 kek, 100 kek, 1000 kek, itu kasih karunia yang akan memampukanmu. When God chose me, saya masih ingat saya berkata, oh me. Dan Tuhan berkata, jangan begitu. Oh ya Tuhan, maaf. Tuhan take it personally, sangat personal loh. Tuhan itu tersinggungnya personal kalau seperti itu. Karena yang saya hina adalah kasih karunia. Seolah-olah Tuhan bilang, menurut kamu aku tidak bisa tah, kata Tuhan. Aku tidak bisa tah memberimu kemampuan. Tuhan kan sampai hampir marah sama Musa. Dia terus gagahkan, megahkan, dia gak kasih lidah. Tuhan berkata, siapa yang kasih lidah? Siapa kasih bibir? Tapi Tuhan ngalah. Ya wis, itu loh kokomu, dia datang. Itu Harun akan jadi penyambung lidah bibirmu. Nanti kamu bagi Firaun seperti Tuhan, dia seperti nabimu. Tapi coba baca sisanya biografinya Musa. Gak pernah banyak Harun perlu bicara. Sisanya Musa yang ngoceh all the way. Fasih lagi. Semua tulah itu disebut tanpa tanpa hi, tanpa ha, tanpa
tanpa kegagapan. Tuhan yang memberi kasih karunia. Mau 1000 puluh semua itu nanti akan terbukti dengan sendirinya. Tapi kita selalu berkata, ya Tuhan, kalau Engkau memilih aku mau. Lalu di mana dong? Kriterianya ditentukan oleh apa? Tentukan dengan ini saya selesai di ayat 22, lanjutkan. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu dan mereka bersama-sama dengan kau turut menanggungnya. Katakan turut menanggungnya. Ini dia. Esensi kepemimpinan itu bukan keahlian, karena itu ditambahkan. Esensi kepemimpinan itu adalah orang yang rela menanggung kehidupan orang lain. Dia akan bersama dengan kamu turut menanggungnya. Nanggung apa sih? Nanggung kehidupan orang lain. Itu yang disebut berjiwa atau berhati gembala. Mereka ini akan turut menanggungnya sama kamu. Nanggung apa ya Pak? Ngomong sama mertuanya yaitu Yitro. Ya nanggung Israel dan masalah hidup mereka dan menanggung Tuhan untuk hidup mereka. Wow, jadi mau nanggung bebannya Tuhan dan mau nanggung bebannya orang. Beban Tuhan ku tanggung, ku angkat, ku transferkan ke mereka. Beban mereka ku bawa, ku angkat. Aku tidak bisa angkat semua beban mereka. Aku hanya berada di sisi mereka. Bahkan ajari mereka gimana cara mengangkatnya. Aku sendiri pun pernah angkat beban. Tapi Tuhan ajarkan aku karena aku imamat. Nah sekarang kamu angkat ke Tuhan. Jadi mau turut menanggung kehidupan orang lain. Itu tok yang Tuhan inginkan. Sisanya nanti kemampuan dari Tuhan semua. Baik itu kemampuan fisik, waktu, strategi, bahkan mungkin secara jasmani, ya kan? Mungkin juga bicara tentang sumber daya kita, waktu, kemampuan, keuangan. Waktu Tuhan ngomong sama saya mau harus gini. Tuhan berkata, aku I will provide for you. Kita tidak perlu minta belas kasihan. Tuhan yang akan provide. Kalau Tuhan membawa kita sejauh ini, Ebenezer sejauh ini Tuhan beserta. Selebihnya kalau Tuhan mau aku tetap jalan, ya saya kembali ke Tuhan. Bukan nantang, tapi dengan rendah hati berkata, if you want me to go further, then provide for me. Sediakan. Nggak pernah sangka loh waktu kita pandemi sebagai gereja, sekarang berada di ratusan gereja. Saya sendiri nggak mimpi bisa sejauh ini. Saya cuma ngomong sama Tuhan di titik tertentu, saya masih ingat waktu itu. Kalau Engkau mau kita berjalan, sampai 2030 ratusan, waktu itu kita masih nggak seberapa. Kita belum apa-apa. Dan saya berkata, walk with me nomor 1. Provide for us. Leadership yang kita perlukan. Orang-orang. Host pastor nanti. Bahkan Tuhan untuk membangun gereja-gereja itu. Kok gak pernah proposal? Gak pernah fundraising? Gak pernah. Gak pernah dari sejak hari pertama. Waktu kita masih ada SCC saja. Gak pernah 19 hari jadi. Saya juga gak tahu siapa arsiteknya, saya dan istri. Tiba-tiba dikirim ini. Dikirim ke Pastor Rio. Lalu tiba-tiba, aku gini-gini, Ko Philip kepingin gimana? Saya bilang kepingin begini, nanti kalau supaya orang gereja jemaat itu pulang, ya nanti rundownnya begini, kita ubah, bukan pengumuman di tengah persembahan, nanti dengan kerelaan mereka pulang sini, kamu taruh di sini, boxnya, persembahan, kamu taruh di situ nanti supaya ini bisa memfasiliti. Saya berkata, tangkep gitu aja, tek, cakep. Saya nggak ngomong apa-apa, jadi 19 hari. If you want me to go far, then go far with me. Then provide for me what I needed. Bukan untuk aku kok Tuhan, untuk Engkau kok. Makanya kalau Tuhan tidak memanggilmu sesuatu, engkau hitung-hitungan, itu tanda Tuhan tidak memanggilmu. Jangan wis di drop aja. Karena kalau Tuhan memanggilmu, Tuhan akan memberimu di dalam hatimu sebuah iman yang orang lain tidak punya. I will be with you. I'll go far with you. Aku akan jalan jauh. I'll provide for you. Aku akan menyediakan untukmu. Amin Bapak Ibu. Esensi kepemimpinan ternyata segampang itu, engkau turut menanggungnya. Cuman itu saja. Menanggung kehidupan orang lain. Kamu bersedia enggak? Kalau kamu bersedia, kamu memintangi Allah. Aku tidak lagi menganggapmu sebagai hamba, karena hamba tidak tahu apa yang dilakukan oleh tuannya. Aku menganggap kamu sebagai my friend, sahabatku, mitra, you're my partner. Perahumu itu akan kupakai untuk mengajar dari pinggir pantai. Petrus setelah selesai mengajar, coba baca itu. Tebarkan. Hah? Masih bengong, tebarkan. 153 ikan. Aku enggak utang, itu tipsku, turun. Your profession is my partnership. Is my partner. Profesimu itu menjadi partnerku, menjadi mitraku.
Rumahmu menjadi mitraku. Rotimu menjadi mitraku. 5 roti 2 ikan. Tuhan hari itu tidak ada cerita mencuri makan siang seorang anak. No, Tuhan kembalikan. Tuhan tidak pernah berutang budi. Kamu mau turut menanggungnya? Dan kamu mitraku. I want this place. Ini namanya I am a friend of God. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi pemimpin itu bukan beban kok. Kalau sampai satu titik orang berkata, jadi pemimpin beban, aku gini. Drop it. We don't want such attitude. Kita tidak mau attitude seperti itu. Bukan keras ya, bukan. Ya jangan langsung dicopot, bukan. Tapi ditawarkan, kalau menurut kamu ini sudah jadi beban, jangan. Setelah kamu meninggalkan ini, 1001 orang sudah antri untuk ambil partnership with God ini. Untuk mencapai tempat persahabatan dengan Tuhan ini, ada orang yang sudah menunggu, mengincar untuk langsung berada di posisi vakum itu. Kalau memang melayani, memimpin itu adalah beban, jangan deh. Nanti saya nggak enak sama Tuhan, saya sungkan. Saya ngomong apa? Tuhan kan kayak rasanya gini loh. Sama Tuhan itu, kalau sampai kita itu anggap beban, Tuhan itu rasa gimana? Hah? Aku yang mulia, hutang sama kamu yang hina. Saya aja lihat Tuhan aja sungkan, mau ngomong apa? Janganlah. Saya nggak enak sama Tuhan. Tuhan itu semua kita miliki punya Tuhan. Memimpin itu sukacitanya, menanggung hidup orang lain itu happy-nya sungguhan. Ya ada suka dukanya, tapi happy-nya sungguhan. Ada orang tanya sama saya seperti ini, Pastor Philip, kok Pastor Philip nggak stres ya nanggung hidup pelayan banyak orang ini dan itu? Saya bilang enggak tuh. Kalau saya stres dikit saya digendong Tuhan nih. Saya digendong Tuhan. Saya bilang enggak. Senang saya senang. Saya enggak merasa jadi korban. Saya merasa dapat penghargaan. It's my honor serving you, oh Lord. Itu kepemimpinan. Jangan rasa beban. Makanya orang mau kasih pemimpin, ngomong. Itu guyonan, itu candaannya sebenarnya nggak perlu. Karena saya tahu saya bisa singgung Roh Kudus itu lembut loh. Dia bukan tersinggungan, tapi dia begitu holy. Kadang-kadang kita nggak ngerti, itu perasaannya dia gimana. Misalnya kalau Anda suami istri Anda jalan, tapi pacaran aja jalan. Ketemu ada teman-teman di sana, dilepas tangannya. Padahal sudah kita. Itu yang jadi cewek, atau yang jadi cowok lah. Misalnya ini cewek nih, kita kan mempelai wanita. Jalan gitu ya, oke ini kan sudah tunangan nih. Tiba-tiba jalan ketemu teman-temannya, dilepas tangannya sama si cewek. Oh iya, siapa nih? Oh, enggak siapa-siapa, teman-teman. Pulang berkata, aku enggak jadi sama kamu, wis. Singgung. Apalagi sudah suami istri. Malu. Atau rasa, kamu beban. Aku jalan sama kamu tuh beban. Ya kalau dia bukan siapa-siapa lah, kalau dia raja di atas segala raja, how does he feel? Saya nggak pernah kalau ditunjuk kamu jadi pemimpin. Dulu saya juga takut. Waktu saya disuruh kamu harus jadi, waduh aku bisa nggak? Saya nggak berkata, enggak lah. Saya selalu berkata, aku rasanya nggak bisa. Tapi doakan saya ya supaya saya bisa. Kalau memang ini Tuhan pasti akan memberi saya kemampuan. Doakan ya. Saya justru minta didoakan. Dan Tuhan berkenan kalau lihat begitu kan. Karena saya tahu Tuhan akan kenan. Daripada saya bilang, enggak, awal jadi pemimpin. CGL berikutnya, enggak lah. Ini enggak lempar-lemparan. Ini Tuhan di sebelah berkata, loh, lempar-lemparan. Kerajaanku dilempar-lempar. Bebanku anakku. Coba kalau Anda ada suster, dua interview. Iya ini anak ini, enggak usah, dia aja, anaknya dilempar-lempar tuh bayi. Dua kau pecat. Ini anakku. Kamu sungkan-sungkanan, enggak lah kamu aja, enggak susu, enggak kamu aja. Oh bagus ya kalian sungkan-sungkanan ya. Tapi kalian enggak memperhatikan majikan ya, ini anakku yang kamu jadikan lempar-lemparan. Sorry ya, diambil, berhenti, pack your things, go home. Saya tidak mau dipecat Tuhan. Pecat itu bukan kerjaan. Pecat itu perkenanan. Saya tidak mau. Do you know memimpin orang itu seperti memiutangi Allah? Saya suatu hari kalau mau doa untuk anak saya bisa ngomong sama Tuhan. Bukan jual jasa. Remember me and my family. Ingat aku dan keluargaku. Bukan jual jasa. Ini jangan ngomong sama orang lain. Tapi dalam doamu intimacy. Silakan. I have taken care of your children. Please don't forget mine. Aku jaga anakmu. Jangan lupakan anakku. Mau doa kayak mau cari mantu kayak apa segala.
Saya doanya gitu, remember me, kasih yang terbaik. Beasiswa, sekolah, karir, remember me, oh God. Saya suka berada di posisi itu, bukan gaya siapa kita memintangi, tapi saya senang berada di posisi di mana Tuhan bisa mau disebut sebagai sahabat. I love that place. You don't love it, it's okay. Someone else will love it. Amin. Paham sekarang kepemimpinan? Coba katakan kanan kirinya, mus-mus. Enggak. Tuhan berkati, God bless you. Saya kasih tiga poin ini ya. 3 poin ini, dengan ini saya selesai. Multiplikasikan pemimpin berarti gembala, number 1. Tuhan mempersiapkan pemimpin sebelum kebangunan rohani terjadi, catatlah. Itu sudah fakta tadi saya sudah jelaskan. Ya, sudah, langsung keluarkan aja, munculkan nomor 2, kepemimpinan dimulai dari, bukan kemampuan, tapi rasa tanggung jawab atas hidup orang lain. Nah, sekarang ngerti kan? 3, gereja harus sengaja melipat gandakan pemimpin berarti gembala. Kalau enggak, lautan manusia itu bocor. Nah, ini juga salah satu cara untuk melakukannya dengan meningkatkan awareness. Waktu saya khotbah seperti ini, tiba-tiba jadi aware semuanya. Semoga Anda semua jadi pemimpin yang benar di mana-mana. Tuhan Yesus memberkati. I'm very proud of you. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Thank you Jesus. Diberkati Tuhan, amin. Oh, tadi belum difoto semua ya. Kalau belum foto semuanya, silakan munculkan 3-3. Sementara lagu disiapkan, Anda bisa foto semuanya itu 3-3. Jemaat sekalian, mari kita mau angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat kasih karunia Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus yang akan menyertai setiap kehidupan jemaat. Di mana Anda melangkah, di mana Anda berjalan, Tuhan akan jadikan Anda tanda dan mujizat. Bahkan setiap kehadiran Anda akan membuka pintu-pintu keselamatan buat orang-orang yang Anda cintai, keluarga Anda, bahkan orang-orang yang terdekat dengan Anda. Kami terima berkat untuk saat ini, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Mari jemaat Tuhan, mari semua yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Dan Tuhan Yesus